Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Priscila Gia dengan NIM 178, mahasiswa dari program studi farmasi klinis Universitas Prima Indonesia. Dan saya akan membuat tugas video pada ujian akhir semester biokimia dengan topik yang saya ambil yaitu melawan stres oksidatif, peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus pada tipe 2. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu diabetes mellitus secara umum? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang terjadi karena tubuh mengalami resistensi insulin dan penurunan produksi oleh sel beta pankreas. Kondisi ini dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat atau disebut hiperglikemia. Dapat dilihat pada gambar ini. Jika berlangsung secara terus-menerus, hiperglikemia akan memicu pembentukan radikal bebas atau ROS. Radikal bebas tersebut dapat merusak sel pembuluh darah, ginjal, saraf, dan juga retina mata, sehingga meningkatkan risiko berbagai komplikasi diabetes. Pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia dapat memicu ROS di dalam tubuh? Yaitu, stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan tubuh. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi menyebabkan produksi ROS meningkat melalui beberapa jalur metabolisme. Dapat dilihat pada gambar ini. Akibatnya, sistem antioksidan tidak mampu menetralisir radikal bebas secara optimal, sehingga terjadi kerusakan pada protein, lemak, DNA, dan membran sel. Kondisi ini kemudian dapat memicu peradangan dan mempercepat kerusakan jaringan. Dan pada pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana radikal bebas tersebut dapat merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin? Yaitu dengan berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada organ tubuh. Dampaknya dapat meliputi nefropati atau kerusakan ginjal, retinopati yang mengganggu penglihatan, neuropati yang menyebabkan gangguan saraf, serta meningkatnya risiko penyakit jantung dan juga stroke. Dapat dilihat pada gambar ini. Oleh karena itu, mengurangi stres oksidatif menjadi salah satu langkah paling penting untuk mencegah komplikasi pada diabetes. Dan pada pertanyaan nomor 4, apa itu antioksidan? Bagaimana mekanisme kerjanya dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes? Setelah mengetahui bagaimana stres oksidatif terjadi, selanjutnya kita membahas peran antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menetralisir radikal bebas sehingga dapat mencegah kerusakan sel. Dapat dilihat pada gambar ini. Pada penderita diabetes mellitus pada tipe 2, antioksidan membantu menjaga keseimbangan dan juga radikal bebas dan sistem pertahanan tubuh. Selain itu, antioksidan juga meningkatkan aktivitas enzim pelindung seperti superside dismutase, SOD, dan glutathione atau GSH, sehingga stres oksidatif dan peradangan dapat berkurang. Dengan demikian, fungsi sel beta pankreas dapat dipertahankan dan risiko komplikasi diabetes menjadi lebih rendah. Pada soal nomor 5, contoh antioksidan eksogen dari makanan, suplemen, atau endogen yang terbukti secara ilmiah membantu manajemen diabetes. Pada antioksidan dapat diperoleh dari makanan maupun suplemen. Beberapa contoh antioksidan yaitu kurkumin dari kunyit, resveratrol dari anggur, serta flavonoid dan polifenol yang terdapat pada buah dan juga sayuran. Senyawa ini terbukti membantu menurunkan pembentukan radikal bebas, mengurangi peradangan, serta mendukung pengendalian kadar gula darah. Dapat dilihat di samping saya ini. Namun antioksidan tidak menggantikan obat diabetes, melainkan berperan sebagai terapi pendukung yang harus disertai pola makan, olahraga, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Dan keenam, pesan atau edukatif bagi penonton yang bisa diambil dari sini yaitu bahwa diabetes mellitus tidak hanya peningkatan kadar gula darah, tetapi juga memicu stres oksidatif yang dapat merusak berbagai organ tubuh.
Dapat dilihat pada gambar ini, antioksidan alami berperan penting dalam menetralisir radikal bebas, mengurangi peradangan, dan juga membantu mencegah komplikasi diabetes. Meskipun demikian, penggunaan antioksidan tetap harus diimbangi dengan pola hidup sehat, pengendalian gula darah, dan terapi medis agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan juga terjaga. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui bahwa stres oksidatif berperan penting dalam terjadinya komplikasi diabetes, sedangkan antioksidan dapat membantu mengurangi dampaknya sebagai bentuk terapi pendukung. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga kadar gula darah dan menerapkan pola hidup sehat. Saya juga akan memberikan referensi jurnal dari hasil jawaban yang sudah saya jelaskan mengenai peran antioksidan dalam tubuh. Dapat dilihat di sini. Dan demikian penjelasan saya mengenai antioksidan. Jika ada salah kata dari awal saya menjelaskan sampai akhir video ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi edukatif bagi kita semua. Terima kasih.